Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Juliati dari tingkat 1 Akper semester 2 D3 Keperawatan Stikes Mitra di Gunung Palembang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang proses terjadinya patofisiologi proses terjadinya infeksi. Infeksi merupakan interaksi antara mikroorganisme dengan penjamu rentan yang terjadi melalui kode transmisi kuman tertentu. Cara transmisi mikroorganisme dapat terjadi melalui darah, udara baik droplet maupun airborne dan dengan kontak langsung. Kuman berupa bakteri, virus, protozoa maupun jamur mempunyai mekanisme dalam menyerang inangnya. Secara ringkas, kuman tersebut bisa menginfeksi melalui 4 tahap, yaitu menempel, pembiakan, masuk ke dalam tubuh, dan menyebar ke seluruh tubuh sambil terjadinya pembiakan. Organisme penginfeksi atau patogen menggunakan sarana yang dimiliki inang untuk dapat memperbanyak diri yang pada akhirnya akan merugikan inang. Patogen mengganggu fungsi normal inang yang dapat berakibat pada luka kronik, gangren, kehilangan organ tubuh, dan bahkan kematian. Respon inang terhadap infeksi tersebut disebut dengan peradangan. Secara umum, patogen dikategorikan sebagai organisme mikroskopik. Walaupun sebenarnya definisinya lebih luas, mencakup bakteri, parasit, fungi, virus, piroid, dan viroid. Setelah menembus jaringan, patogen dapat berkembang di luar sel ekstraseluler atau menggunakan sel tubuh sebagai inangnya intraseluler. Patogen intraseluler dapat diklasifikasikan sebagai patogen yang berkembang biak dengan bebas di dalam sel, seperti virus dan beberapa bakteri. Ada juga patogen yang berkembang biak di dalam vesikel, seperti mikrobakteria. Jaringan yang tertembus dapat mengalami kerusakan akan karena infeksi patogen. Bagaimana respon tubuh terhadap infeksi? Respon yang sering terjadi adalah peradangan. Mekanisme terjadinya radang merupakan mekanisme fisiologis tubuh ketika proses peradangan atau inflamasi berlangsung. Terjadinya reaksi vaskular di mana cairan elemen darah, sel darah putih, leukosit, dan mediator kimia berkumpul pada tempat cedera, jaringan, atau infeksi. Proses terjadinya peradangan atau inflamasi, tanda-tandanya sebagai berikut. Kolor adalah rasa panas. Pada daerah yang mengalami infeksi akan terasa panas. Ini karena terjadi tubuh mengkompensasi aliran darah lebih banyak ke area yang mengalami infeksi untuk mengirim lebih banyak antibodi ke antigen atau penyakit yang menginfeksi. Daerah peradangan pada kulit akan menjadi lebih panas dari sekelilingnya sebab lebih banyak darah yang disalurkan ke area yang terkena infeksi atau fenomena panas lokal karena jaringan tersebut sudah mempunyai suhu inti atau hiperemia lokal tidak menimbulkan perubahan. Yang kedua, dolor adalah rasa nyeri. Nyeri akan terasa pada jaringan yang mengalami infeksi. Ini terjadi karena sel yang mengalami infeksi bereaksi mengeluarkan zat tertentu sehingga menimbulkan nyeri menangis. Dolor dapat ditimbulkan oleh perubahan pH lokal atau konsentrasi lokal ion-ion tertentu, dapat merangsang ujung saraf. Yang ketiga, rubor adalah kemerahan. Ini terjadi pada area yang mengalami infeksi karena peningkatan aliran-aliran darah ke area tersebut sehingga menimbulkan warna kemerahan. Rubor merupakan hal pertama yang terlihat ketika terjadinya peradangan. Yang keempat, tumor atau pembengkakan. Merupakan tahap kedua inflamasi plasma merembes ke dalam jaringan interstitial pada tempat cedera. Ini medialasi arterior, peningkatan permeabilitas kapiler. Fungsiolysa adalah perubahan fungsi pada jaringan yang terkena infeksi. Terima kasih.